Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pelajaran SKHI ya, Sejarah Kebudayaan Islam untuk MA kelas 10. Pada waktu pertemuan kemarin kita membahas tentang bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Ya, di mana bangsa Mekah atau secara ringkasnya bangsa Arab pada masa itu disebut pada masa jahiliyah, yang dimana terjadi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama ada yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Golongan yang selanjutnya ada yang mengakui Tuhan tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Golongan yang selanjutnya ada yang menyembah berhala. Biasanya ini berhala-berhalanya itu ada nama-namanya, sehingga seperti Suwa, ya, Yagus, Ya'uk, Syakif, ya, Latta, Uzza, dan Hubal. Itu berhala-berhala yang mereka sembah pada waktu itu. Ada juga yang mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Nah, yang selanjutnya adalah kondisi sosial pada waktu masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, ya, di mana pada waktu itu wanita dianggap sebagai makhluk yang rendah di mata orang-orang Arab. Makanya orang Arab pada waktu Islam sebelum datang itu disebutnya adalah kaum jahiliyah. Nah, di balik semua itu, ya, ada juga kebiasaan-kebiasaan mulia yang dimiliki oleh orang Arab sebelum datangnya Islam. Ya, yang pertama mereka memuliakan tamu, selalu menjamu tamu dengan memberi makan dan minum, bahkan memberikan mereka tempat tinggal. Sifat jujur, ya, menghargai kejujuran, menyenangi orang yang jujur, ya, seperti penghargaan yang diberikan oleh orang Arab pada waktu itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu digelari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gelar ya Al-Amin, itu orang yang dapat dipercaya. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya, ya. Nah, kita sekarang memasuki fase di mana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, kita akan membahas nanti dakwah Rasulullah di Mekah itu ada dua fase, ya, yang akan kita bahas, dan di sini saya akan menyebutkan tiga pembahasan. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi atau biasa disebut dengan dakwah sirriyah. Ini dilakukan Rasulullah selama 3-4 tahun. Yang selanjutnya adalah dakwah secara terang-terangan, disebut dengan dakwah jahriyah. Ya. Dan peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Apa saja peristiwa-peristiwa pentingnya yang bisa tentunya kita ambil petik manfaat dan faidah dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, kita ke materi yang pertama, ya, dakwah di Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam permulaan dakwah di Mekah itu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi sebagai seorang nabi sekaligus nanti sebagai seorang rasul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia 40 tahun beliau sering berkhulwat dan bertahanus di Gua Hira. Ya. Beliau bertahanus di Gua Hira, menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan situasi kondisi masyarakat Arab pada waktu itu yang ya beliau ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, kebetulan ketika beliau bertahanus di Gua Hira tersebut bertepatan dengan 17 Ramadan tahun 13 Masehi, sebelum Masehi, ya di sini. Sebelum Hijrah. Bulan Juli 600
10 Masehi, ketika malaikat Jibril menemuinya di Gua Hira, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkatlah menjadi sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Ketika itu ceritanya, malaikat Jibril datang kepada beliau sambil mengucapkan, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nah, kalau kita lihat perhatikan, siapa orang yang tidak kaget ketika ada sesosok suara yang datang kepada beliau dalam gua pula, dalam keadaan sendirian. Ya, Nabi Muhammad syok sampai mengulang malaikat Jibril perkataannya 3 kali, Iqra ya Muhammad, sampai beliau mengucapkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Nah, ketika kejadian itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, ya langsung pulang ke rumahnya, langsung ke kamarnya, dan beliau langsung merasa shock karena mendengar suara tersebut. Ya, itu sekaligus penanda turunnya wahyu yang pertama. Sampai istrinya kaget ketika itu, bertanya. Dan tidak biasanya Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah itu tidak biasanya seperti itu. Maka Siti Khadijah bertanya, wahai suamiku, apa yang terjadi? Nah, ketika ditanya oleh Siti Khadijah, Nabi SAW malah menjawab dengan kalimat dathiruni, dathiruni, dathiruni. Selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Karena merasa kedinginan, panas dingin gitu, karena shocknya. Nah, singkat ceritanya, keesokan harinya setelah Nabi menceritakan kepada istrinya Siti Khadijah, dan Siti Khadijah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini adalah seorang Nasrani yang beliau tahu perihal tentang rasul-rasul yang melihat kitab zaman dulu, disebutnya Ahlul Kitab. Tanda-tanda kerasulan beliau tahu karena dia seorang Ahlul Kitab. Dia Nabi Muhammad beserta Siti Khadijah menanyakan kejadian yang terjadi ketika itu kepada Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah menjelaskan bahwa itu salah satu tanda-tanda Nabi Muhammad atau diutusnya sebagai utusan, dipilihnya oleh Allah sebagai utusan, gitu. Utusan Allah untuk menyampaikan risalah. Nah, pulanglah karena beliau sudah tahu, sudah mendapat informasi dari Waraqah tentang kerasulannya, tentang kenabiannya. Ya, ada yang disebut terjadinya masa fatrah. Masa fatrah itu masa turunnya wahyu pertama ke wahyu yang kedua. Beliau merasa gelisah, ya. gelisah sangat gitu. Karena masa fatrah itu, di masa fatrah itu terjadi sekitar 30 sampai 40 hari. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan-jalan, tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari langit. Beliau melihat sosok malaikat Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi. Rasulullah merasa ketakutan karena mengingat kejadian di Gua Hira. Ya, bergegaslah beliau pulang ke rumah dan meminta istrinya untuk menyelimutinya. Selimutilah aku, selimutilah. Kemudian turunlah surat Al-Muddathir ayat 1 dan sampai dengan 7. Ya ayyuhal mudaththir, ya, wahai orang yang berselimut, berdirilah. Dan ini sekaligus penanda Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan bahwa risalah yang dibawa, diperintahkan, atau wahyu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, periode ataupun dakwah di Mekah ini, ya, turunlah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7, bisa kalian baca di sana. Nah, tujuan awal kenapa Rasulullah SAW, tujuan awal dakwah di Mekah adalah yang pertama supaya orang Arab
waktu itu meninggalkan kejahiliannya di bidang agama, moral, dan hukum. Salah satunya di bidang keyakinan mereka terhadap kaum perempuan. Perempuan mereka anggap hina, gitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ini salah satunya adalah untuk dalam bidang agama, moral, dan hukum untuk memperbaiki. Ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turunnya wahyu, ya, surat Al-Muddathir, ya. Nabi SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi karena diperintahkan Nabi, ya, wa andir ashiratakal aqrabin, ya. Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang yang terdekat di antaranya. Itu disebutnya adalah dakwah secara sirriyah, dakwah secara tersembunyi. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah ini 3-4 tahun lamanya. Karena ada ayat yang menerangkan Nabi SAW konsepnya berdakwah kepada istrinya di lingkungan keluarganya, di lingkungan rumah tangganya dan kerabat dekatnya sendiri. Sehingga Rasulullah SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, dan banyak orang yang masuk Islam. Di antaranya adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zainab bin Harith, Abu Bakar, Ummu Aiman. Nah, Khadijah ini adalah istrinya Nabi. Ali bin Abi Thalib ini adalah anak angkatnya sekaligus keponakannya. Zainab bin Harith ini juga anak angkatnya. Abu Bakar adalah sahabat karibnya Nabi Muhammad SAW sejak masih kanak-kanak. Dan Ummu Aiman ini adalah pengasuh beliau sejak masa kecil. Nah, ini disebutnya salah satunya adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya. Ketika Nabi SAW dakwah secara sirriyah. Nah, melalui Abu Bakar, ya, jadi Abu Bakar masuk Islam, ya, karena termasuk sahabat dekatnya Nabi ketika anak-anak. Melalui Abu Bakar ini, Rasulullah bertambah pengikutnya. Ya, melalui Abu Bakar mengajak, ya, Abdullah Amr bin Auf, ya, yang menjadi berganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Arqam bin Abi Al-Arqam, Fatimah bin Khattab, Talhah bin Ubaidillah, dan seterusnya. Ini semua termasuk as-sabiqun al-awwalun. Nah, ketika bertambah ini, Rasulullah nanti selalu bertemu, berdakwah dengan mereka ini di salah satu rumah, yaitu rumahnya Arqam bin Al-Arqam. Ya. Nah, itulah sejarah singkat tentang Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah Nabi SAW dakwah secara terang-terangan atau bisa disebut dengan dakwah secara jahriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.